Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, anak-anak, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pagi ini, Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas dan pembelajaran meskipun masih dalam keadaan online. Mudah-mudahan Allah teguhkan niat kita, sehatkan kita, dan berikan keistiqomahan kita untuk terus pada jalan kebaikan untuk menuntut ilmu. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat serta pertolongan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, izinkan Ustadz pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah hikmah terlebih untuk Ustadz sendiri dan khususnya untuk anak-anak sekalian. Semoga kita selalu terhindar dari keburukan dan terjaga dalam jalan kebaikan. Baik, pada majelis hari ini Ustaz ingin menyampaikan dampak positif dan negatif media sosial. Nah, pada pertemuan yang kemarin, majelis pagi yang kemarin, Ustaz sudah menjelaskan bagaimana penggunaan HP, laptop secara bijak dan secara arif. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui dampak positif dan negatif dari media sosial, ya. Ya, media sosial dan pengaruh positif dan negatifnya di zaman sekarang tak bisa kita pungkiri, ya, karena kehadiran media sosial pada era sekarang ini, selain kita harus mengetahui dampak positif dan negatifnya, yang pertama adalah kita harus syukuri. Ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan kemudahan ini dalam jalan kebaikan, dalam hal-hal yang positif. Nah, bandingkan dengan orang-orang zaman dahulu, tidak ada namanya media sosial, ya, alat-alat teknologi seperti zaman sekarang. Nah, kita terlahir dengan keadaan yang sudah dengan teknologi maju ini, haruslah kita syukuri sebagai kemudahan yang Allah berikan, tetapi kemudahan yang kita gunakan dalam hal-hal yang positif, ya. Baik, yang pertama adalah dampak positif dari media sosial sebagai media informasi. Nah, ini yang sangat terpenting. Kita bisa menyebarkan dan mencari informasi terkait apapun, ya. Kalau anak-anak mungkin mencari informasi tentang pembelajaran di Google, ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran di perangkatnya, Google Classroom, ya, WhatsApp bisa untuk menanyakan tugas dan sebagainya, YouTube untuk menonton hal-hal yang baik atau yang di-share oleh guru-gurunya, apalagi, ya. Dan itu kita bisa gunakan untuk menerima dan mencari informasi terkait ilmu pengetahuan. Nah, itu yang sangat terpenting. Kemudian yang kedua, sebagai media silaturahmi. Nah, ini terpenting. Mungkin di antara kita ada sanak keluarga, sanak famili yang jauh, kan, apalagi pandemi. Di awal-awal pandemi virus corona ini kan kita tidak boleh saling berkunjung, kan. Nah, dengan ada media sosial kita bisa memanfaatkan untuk saling melepas rindu, misalnya nanyakan kabar nenek misalnya yang lagi jauh di kampung. Nah, kita bisa gunakan media sosial ini. Teman yang sedang tidak bisa bertemu tapi kita rindu nanyakan kabar, boleh tanyakan. Nah, ini bisa kita gunakan media sosial tersebut. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah media sosial dapat kita gunakan sebagai jalan dakwah atau menyampaikan sebuah pesan-pesan kebaikan. Nah, seperti di status kita misalnya kita men-share sebuah video ustadz ceramah tentang kebaikan, misalnya, kan, mengajak untuk kepada hal-hal yang baik, ya, untuk menghindari hal-hal yang buruk. Nah, itu kan untungnya juga ke kita, pahalanya juga mengalir ke kita, karena ada sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi. Nah, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, ya, jadi itu, ya, anak-anak, 3 poin dari manfaat dampak positif dari media sosial. Yang pertama sebagai media informasi, ya, ilmu pengetahuan dan wawasan. Kemudian yang kedua bisa sebagai media saling silaturahmi, dan yang ketiga adalah sebagai media saling menyebarkan kebaikan, ya. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah dampak negatifnya seperti apa, ya. Ini yang harus anak-anak ketahui, yang harus anak-anak catat. Dah, yang pertama dari dampak negatif adalah hati-hati bahwa di media zaman sekarang ini banyak terjadi penipuan.
kalau kita tidak pandai-pandai menyaring informasi ya, maka kita akan terjerumus dalam informasi tersebut ya, atau biasa kita kenal dengan hoax, berita bohong misalnya. Nah, itu jangan sampai kita tidak pandai menyaring berita tersebut, akhirnya kita nanti terjerumus ya. Jangan sampai ya anak-anak, harus bisa menyaring apa yang kita lihat di media sosial ya, karena banyak terjadi informasi-informasi yang tidak benar ya, atau hoax. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah kita akan susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Misalnya ada paman kita, ada om kita datang ke rumah, kita sibuk main HP saja terus, main media sosial terus. Kita lupa dengan paman kita yang datang, kita tidak menyapanya, kita tidak menanya kabarnya, kita sibuk ya. Nah, ini juga tidak jangan sampai kita lakukannya, nah, karena kita menanyakan kabar secara langsung itu melatih juga kita cara bersosialisasi kita yang baik ya. Oke, itu tadi akan mengurangi tingkat cara bersosialisasi kita dengan orang lain ya, jangan sampai. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari media sosial adalah, nah, kalau kita terlalu candu dengan media sosial, kita nanti ujung-ujungnya akan lebih mementingkan diri sendiri ya, akan terlihat seperti egois ya. Karena apa? Karena itu tadi, kita tidak ada waktu untuk mengobrol ya, karena kita sibuk dengan media sosial kita sendiri. Akhirnya kita timbul nih suasana hati yang mementingkan diri sendiri, atau bisa dibilang kita dengan sedikit egois lah ya. Itu kalau kita terlalu berlebihan dengan media sosial. Dan yang keempat adalah membuat kita menjadi lalai. Nah, jangan sampai ya kita sibuk media sosial, game misalnya, kita lupa dengan sudah azan, misalnya sholat zuhur kita lewat ya, sholatnya baru jam 2, jam 1 ya, jangan sampai seperti itu. Maka tadi yang saya sampaikan, gunakanlah media sosial, HP, perangkat yang kita punya sebagai alasan kita, syarat kita untuk menjadi yang lebih baik. Baik, itu ya anak-anak, dampak positif dan negatif dari media sosial. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi generasi emas untuk bangsa, negara, dan agama kita yang lebih utama, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, membanggakan kedua orang tua. Baik anak-anak, itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Sesungguhnya kekurangan itu hanya milik Ustaz, dan kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan melanjutkan pembelajaran pada hari ini dengan semangat, dengan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.